Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwani wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kudrah dan iradahnya. Pada hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemampuan serta kenikmatan yang begitu banyak, mulai dari nikmat yang terkecil sampai nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, kita mampu mensyukurinya sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang gemar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, habibana wa nabiyana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah mengubah sistem jahiliyah kepada sistem Islam. Beliau yang sudah membawa umatnya dari lembah kesesatan kepada cahaya Islam. Beliau yang telah memutuhkan atau memfutuhkan ketika itu Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah bisa futuh, bisa diatur dengan syariat Islam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang mendapat syafaatul udma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatul iman, khatib berwasiat marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita semua agar kita menjadi hamba Allah yang diberikan surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan ini kita memasuki bulan Muharram, yaitu tahun baru Hijriah 14 abad lebih yang lalu. Rasulullah mencetak sejarah. Beliau mengajak para sahabat untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dari situlah maka tercatat ada yang namanya tahun Hijriah atau tahun untuk umat Islam. Makna hijrah menurut bahasa, satu, atarku. Atarku artinya meninggalkan. Yang kedua, makna hijrah menurut bahasa adalah abqa ba'idan, yaitu menjauhkan dari sesuatu. Yang ketiga, makna hijrah artinya adalah berpindah tempat, atau bahasa Arabnya adalah an-naqlu. Sedangkan menurut istilah hijrah adalah
kegiatan perpindahan yang dilakukan baginda Rasulullah SAW bersama para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mempertahankan dan menyelamatkan serta menegakkan agama Allah. Disebut hijrah itu kalau ada momen untuk menegakkan agama Allah. Ketika itu Rasulullah SAW diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajak para sahabatnya, karena ketika itu kaum kafirin Quraisy sudah merajalela, sudah membinasakan, menyiksa, bahkan ada yang terbunuh. Kita juga sudah tahu, salah satunya di antara keluarga Ammar bin Yasir, ayah Ammar dan ibunya itu syahid dan syahidah ketika itu. Ditindas, disiksa karena mereka sudah masuk Islam. Kaum kafirin Quraisy ketika itu tidak suka di mana suku Quraisy pada masuk Islam, dibawa oleh baginda Rasulullah dan para sahabat yang sudah masuk Islam. Selalu ditindas, tidak diberikan luang, tidak diberikan kekuasaan. Mereka kalau ketahuan ada yang masuk Islam, langsung mereka tangkap, bahkan tidak segan-segan mereka melukai dan membunuhnya. Jangankan orang lain, anaknya sendiri diperlakukan seperti itu. Banyak yang ditahan atau dikurung di dalam rumahnya masing-masing, tidak boleh berkomunikasi dengan baginda Rasulullah dan para sahabat Rasulullah SAW. Hadirin ikhwatul iman, Rasulullah diperintah hijrah ke Madinah itu untuk menyelamatkan umatnya. Beliau diutus oleh Allah, inni Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Diutus oleh Allah untuk menyebarkan al-Islam, mengajak umatnya untuk bertauhid. Ketika itu kaum Quraisy sedang menyembah berhala. Mereka sedang ada dalam kemusyrikan. Diajak oleh baginda Rasul untuk memasuki Islam. Islamlah yang menyelamatkan kehidupan. Islamlah yang akan memberikan kebahagiaan baik dunia dan akhirat. Ternyata tokoh-tokoh kaum Quraisy ketika itu tidak suka yang dilakukan oleh baginda Rasulullah yang namanya dakwah. Maka ditangkaplah orang-orang yang sudah didakwahi oleh baginda Rasulullah yang sudah taslim ada di dalam Islam. Maka perintah hijrah turun. Rasulullah membawa para sahabatnya ke Madinah itu untuk menyelamatkan kaumnya supaya tidak banyak yang gugur atau tidak banyak yang ditindas oleh Abu Lahab dan Abu Jahal beserta kawan-kawannya. Di dalam surat At-Taubah ayat 20 Allah menjelaskan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa hajaru, kemudian mereka berhijrah, wajahadu, lanjut mereka itu berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Ketika ada yang sudah mengatakan beriman, tidak cukup di ayat ini hanya mengatakan beriman saja. Bahkan di surat Al-Ankabut ayat yang pertama, orang yang beriman itu akan semuanya diuji oleh Allah sehingga kelihatan keimanannya. Makanya yang sudah mengatakan beriman atau meyakini dirinya beriman kepada Allah dan kepada Rasul serta kepada yang lainnya, yang rukun iman 6 itu, maka dituntut harus menghijrahkan dirinya. Nah, yang dinyatakan iman yang sebenarnya adalah dia yang sudah mampu menghijrahkan dirinya. Setelah menghijrahkan dirinya baru berjihad. Makanya jangan salah, kalau orang mengajak jihad sementara hijrah aja belum, maka jihadnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jihad akan diterima
manakala iman dan hijrahnya sudah tunai. Hadirin ihwatul iman, di ayat ini dijelaskan a'dhamu darajatan indallah, orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad, maka kata Allah akan ditinggikan derajatnya. Bukan manusia yang meninggikan, tapi Allah yang meninggikan. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapat kemenangan. Yubasyiruhum rabbuhum, Allah akan memberikan kabar gembira bagi mereka dengan apa? Birahmati minhu, dengan rahmat Allah, waridwanin, dan dengan keriduan Allah, wa jannatin, dan surga-surga. Di sini tidak hanya satu surga, tapi banyak surganya. Karena jannatin itu bentuk jamak dari kata jannatun. Jannatun satu surga, kalau panjang dibacanya jannatun, ini adalah surga-surga. Berarti orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, maka akan diberikan kepada mereka rahmat Allah, keriduan Allah, dan surga-surga Allah. Berarti banyak surganya yang diberikan kepada mereka. Lahum fiha na'imu mukin, mereka akan mendapatkan kesenangan yang kekal. Khalidina fiha, tidak cukup di situ, mereka akan kekal di surga itu abadan, tidak sementara tapi selama-lamanya. Innallaha indahu ajrun adim, Allah, sesungguhnya Allah yang memiliki pahala yang sangat besar. Subhanallah. Hadirin, dengan iman, hijrah dan jihad, maka di tahun ini, momen tahun baru Islam 1442 Hijriah, jangan sampai ketinggalan kita untuk menghijrahkan diri kita semuanya. Hijrah terbagi dua, ada hijrah makaniyah dan ada hijrah ma'nawiyah. Kalau makaniyah itu yang dimaksud hijrah tempat, seperti Rasulullah ketika itu menghijrahkan atau diperintah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu namanya hijrah makaniyah. Makanun adalah artinya tempat. Sementara kalau hijrah ma'nawiyah adalah menghijrahkan dari hal yang buruk menjadi ke arah atau ke tempat yang lebih baik. Demi apa? Demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini hijrah ma'nawiyah terbagi beberapa macam. Ini menurut sebagian para ulama. Yang pertama yang disebut i'tiqadiyah, hijrahkanlah keyakinan. Artinya manakala seseorang masih bergelimang dengan dosa syirik, itu adalah dosa keyakinan, hijrahkanlah, jauhkan kesyirikan, berganti dengan tauhid. Karena orang yang syirik kemudian dia mati, maka dia tidak akan diterima oleh Allah. Artinya tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'an, beribadah kepada Allah. Ibadah artinya bertauhidlah kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'an, jangan sekali-kali kalian berbuat syirik syai'an, meskipun sedikit pun. Artinya jangankan syirik yang besar, syirik kecil juga tidak boleh dilakukan. Seperti apa? Asyirkul asghar, contohnya riya, ingin dipuji oleh seseorang, itu adalah syirik yang kecil. Karena sudah menduakan Allah, harusnya dia ingin dipuji oleh Allah, tapi malah ingin dipuji oleh manusia. Di dalam dirinya ada syirik kecil. Nah, syirik kecil harus segera dihapuskan. Kalau tidak dihapuskan, maka akan menjadi besar, akan melakukan syirik yang besar, seperti mempercayai seseorang atau dukun, atau mempercayai kepada tahayul-tahayul yang gaib-gaib. Nah, itulah sudah syirik yang besar. Hadirin ikhwatul iman, yang kedua yang harus dihijrahkan adalah fikriyah, hijrah fikriyah, artinya pola pikir. Pola pikir di sini dari pikiran-pikiran yang kotor, kebiasaan-kebiasaan berpikir yang tidak baik, maka hijrahkanlah di tahun ini, mulai saat ini.
Kalau yang masih ada seperti itu, hijrahkanlah kepada pikiran-pikiran yang bersih. Pikiran yang memikirkan tentang kemajuan Islam, memikirkan bagaimana agar Islam tidak tertindas terus. Ekonomi Islam agar maju bagaimana? Pikirkanlah seperti itu. Pikirkan generasi kita, kalau di masa yang akan datang kita sudah tidak ada, mereka akan bagaimana? Apakah mereka akan ditindas, akan dikuasai oleh orang-orang yang mendolimi, yang murka kepada Allah? Pikirkanlah seperti itu. Maka itu adalah hijrah fikriyah, pola pikir. Yang ketiga, hijrah syu'uriyah, yaitu kebiasaan atau berpenampilan. Penampilan-penampilan yang menyerupai penampilan jahiliyah, baik bersolek, berdandan, dan yang lainnya, termasuk membangun yang memirip-mirip orang-orang yang bukan muslim. Itu harus dihentikan. Hijrahkanlah kepada nuansa-nuansa yang islami. Yang terakhir, yang keempat adalah hijrah sulukiyah, yaitu hijrah tingkah laku, akhlak. Innama bu'istum liutammima makarimal akhlak. Kata Rasul, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Artinya, ciri seseorang kelihatan muslim atau tidaknya terlihat dari akhlaknya, kebiasaan sehari-harinya. Maka bagi orang-orang yang masih berbuat akhlaknya yang belum terpuji, hijrahkanlah kepada akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji, akhlak yang dibiasakan atau dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang buruk, maka hentikanlah, hijrahkanlah, agar kita mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan surga yang di dalamnya akan kekal selama-lamanya. Hadirin ikhwatul iman, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadikan motivasi bagi kita semua agar kita di tahun ini yang belum menghijrahkan dirinya, baik hijrah fikriyah, baik hijrah syu'uriyah, sulukiyah, dan i'tiqadiyah, marilah kita sama-sama menghijrahkan diri agar kita ketika dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin ikhwatul iman, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kekuatan untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita semua. Generasi kita dijadikan generasi yang soleh solihah, keluarga kita dijadikan keluarga yang soleh solihah, dan masyarakat kita pun dijadikan masyarakat yang soleh solihah, taat kepada Allah, mengikuti ajaran dari baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.